Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai filosofi biokimia dari mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul dengan dosen pengampunya adalah Profesor Dr. Muktiningsih Nurjayadi, Magister Sains. Kami merupakan mahasiswa dari program studi Kimia Angkatan 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Ini merupakan anggota dari kelompok 1, ada Fauzan Alifsyah, Syakira Maulida, dan saya sendiri Vanessa Rapsadita Sihotang. Ini merupakan pokok bahasan yang nantinya akan kami presentasikan, yaitu ada sejarah dan konsep dasar biokimia, DNA sebagai materi genetik dan pembentukan sel pada makhluk hidup, dan manfaat biokimia dan keterkaitan dengan bidang ilmu lainnya. Biokimia adalah ilmu yang menghubungkan, bahkan sebagai pengerat, antara disiplin ilmu biologi dan kimia yang menjelaskan mengenai proses kehidupan. Biokimia mempelajari proses kehidupan yang dimulai dari sel, karena sel adalah satuan terkecil dari kehidupan. Sel sebagai satuan terkecil kehidupan memiliki struktur dan organisasi yang unik. Keunikan sel itulah yang nantinya akan dijelaskan oleh biokimia berdasarkan kaidah-kaidah biologi dan kimia. Sehingga secara simultan atau bersamaan, biokimia mempelajari aspek biologi dan kimiawi senyawa-senyawa penyusun sel. Biokimia juga berasal dari kata Yunani, bios yang artinya kehidupan, dan chemis yang artinya kimia, yang sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dasar kimia kehidupan, atau dapat juga diartikan sebagai salah satu ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul dalam sel hidup. Istilah biokimia pertama kali dikemukakan oleh Karl Neuberg, seorang ahli kimia Jerman pada tahun 1903. Meskipun begitu, sejarah dan eksperimen biokimia sendiri sudah ada sejak abad 18. Pada sekitar pertengahan abad 18, Carl Wilhelm Scheel, seorang ahli kimia Swedia, telah melakukan penelitian mengenai susunan kimia jaringan pada tumbuhan dan hewan. Selain itu, ia juga telah dapat mengisolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, serta beberapa ester dan kasein dari bahan alam. Dilanjut pada awal abad 19, tepatnya di tahun 1828, Friedrich Wohler menunjukkan bahwa urea, suatu senyawa yang terdapat dalam urin, ternyata dapat dibuat dalam laboratorium dengan memanaskan alkali sianat dengan garam amonium. Mula-mula, Wohler mengharapkan terbentuknya garam amonium sianat, tetapi akhirnya ia memperoleh urea karena sebelum percobaan Wohler ini, orang-orang pada masa itu percaya bahwa organisme hidup itu terdiri atas zat-zat yang mempunyai sifat yang berbeda dengan zat-zat yang terdapat pada benda-benda mati, misalnya logam atau batu-batuan. Meskipun telah ditunjukkan atau dibuktikan bahwa suatu senyawa yang berasal dari dalam tubuh manusia atau organisme hidup dapat juga dibuat dalam laboratorium dari zat-zat yang berasal dari benda mati, namun masih ada orang yang percaya bahwa suatu senyawa dalam organisme hidup tentulah terbentuk dalam sel hidup melalui suatu proses yang melibatkan kekuatan hidup. Namun, pendapat ini kemudian dipatahkan oleh adanya penemuan dua bersaudara, Edward dan Hans Buchner, pada tahun 1897. Edward dan Hans Buchner membuktikan bahwa sel-sel ragi yang telah mati ternyata masih mampu untuk menyebabkan terjadinya proses fermentasi gula menjadi alkohol. Penemuan dua bersaudara ini menjadikan patokan sejarah baru dalam perkembangan pengetahuan dan aplikasi biokimia, yaitu adanya kemungkinan dilakukannya analisis reaksi dan proses biokimia dengan alat laboratorium atau yang biasa kita kenal sebagai in vitro, dan tanpa perlu menggunakan organisme hidup atau yang biasa kita kenal dengan in vivo. Penemuan ini dilanjutkan dengan penemuan dan penerapan biokatalis, yaitu katalisator alami yang mampu mempercepat suatu reaksi kimia yang terjadi. Selain eksperimen Edward dan Hans Buchner, pada tahun 1926, James Batchelor Sumner membuktikan bahwa urease, yaitu enzim yang terdapat di biji kara pedang atau jack beans, ternyata dapat dikristalkan seperti senyawa organik lainnya.
Hal ini makin memperkuat kenyataan bahwa enzim dengan struktur kompleksnya dapat diteliti, meskipun dalam skala laboratorium sekalipun. Sejalan dengan perkembangan biokimia, para ahli biologi sel memberikan sumbangannya dalam bidang struktur sel. Diawali oleh Robert Hooke pada abad 17 telah melakukan observasi terhadap sel-sel, maka perbaikan atas teknik observasi dengan menggunakan mikroskop telah dapat meningkatkan pemahaman atas struktur yang kompleks. Selain perkembangan dalam bidang struktur sel, pengembangan mikroskop elektron pada abad 20 juga telah memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap perkembangan ilmu biokimia, baik pemahaman atas struktur senyawa-senyawa biokimia, reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sel, maupun identifikasi reaksi metabolisme dalam sel makhluk hidup. Selanjutnya, dalam bidang genetika, seorang ahli genetika yang bernama Gregor Mendel pada pertengahan abad 19 mengemukakan gagasan tentang adanya gen, dan menjelang abad 20 diketahui bahwa gen terdapat pada kromosom. Namun, hingga pertengahan abad 20, belum ada seorang pun yang dapat mengisolasi gen serta mengetahui struktur kimia dari kromosom. Telah diketahui bahwa kromosom itu terdiri dari protein dan asam nukleat. Pada tahun 1869, asam nukleat telah diisolasi oleh Friedrich Miescher. Namun masih belum ada yang tahu tentang struktur kimia dari protein dan asam nukleat. Pada awal abad 20, kebanyakan ahli biokimia berpendapat bahwa hanya protein dengan struktur yang kompleks yang membawa informasi genetika, sedangkan asam nukleat dipandang sebagai senyawa yang sederhana dalam sel. Sehingga pada awal abad 20 ini, para ahli biokimia berpendapat bahwa hanya protein yang memiliki struktur yang paling kompleks, yang membawa informasi genetika. Sedangkan asam nukleat diasumsikan hanya sebagai senyawa yang sederhana sebagai penyusun sel makhluk hidup. Menjelang pertengahan abad 20 ini, terbukti bahwa asam deoksiribonukleat atau DNA adalah senyawa pembawa informasi genetik. James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 berdasarkan hasil percobaannya dengan melakukan penentuan rumus struktur 3 dimensi DNA dan mekanisme replikasinya menjadi dasar pemahaman mengenai fungsi gen sebagai pembawa sifat suatu jasad. Barulah diketahui bahwa struktur DNA berbentuk heliks ganda. Pada tahun 1970-an, Paul Berg melakukan eksperimen penyambungan DNA suatu virus sehingga diperoleh suatu DNA rekombinan dan menjadi titik awal baru perkembangan teknologi baru yang sangat mendukung berkembangnya aplikasi biokimia dalam berbagai bidang kehidupan. Secara umum, pada abad 20 ini, biokimia mengalami perkembangan yang sangat pesat yang didukung oleh kemajuan atau perkembangan metode analisis kromatografi, penemuan hasil antara dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, penemuan struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener protein, serta struktur DNA dan RNA mempunyai arti yang sangat penting dalam perkembangan biokimia. Seperti yang tadi telah disampaikan bahwa biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang proses kehidupan yang dimulai dari sel karena sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup yang dapat melakukan aktivitas biologis. Reaksi kimia di dalam tubuh terjadi dalam sel. Sel menyusun berbagai jaringan seperti jaringan epitel, otot, saraf, dan lain-lain. Fungsi umum sel adalah mengambil bahan makanan, mengoksidasi bahan bakar, mengeluarkan bahan-bahan yang tidak dapat diolah lagi, dan sel mampu tumbuh dan berkembang biak. Sel juga secara terus-menerus membuat senyawa baru, melakukan transport senyawa, dan menghasilkan panas. Di dalam biokimia akan mempelajari tentang biomolekul dan mineral. Biomolekul sendiri terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Karbohidrat adalah senyawa karbonil alami dengan beberapa gugus hidroksil. Karbohidrat mempunyai fungsi utama sebagai sumber energi. Namun di samping itu, beberapa senyawa karbohidrat juga merupakan pembentuk struktur tubuh, misalnya selulosa dan kitin. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul besar yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein berperan penting dalam pembentukan struktur, fungsi, regulasi sel-sel makhluk hidup, dan virus.
Lipid merupakan kelompok senyawa yang penting sebagai sumber cadangan energi utama bagi makhluk hidup. Asam nukleat merupakan senyawa majemuk yang dibuat dari banyak nukleotida. Asam nukleat berfungsi untuk menyimpan dan mentransfer materi genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas pokok bahasan atau indikator yang kedua tentang DNA sebagai materi genetik dan pembentukan sel pada makhluk hidup. Oke, di sini kita akan membahas seputar bagaimana sih DNA itu dapat dikatakan sebagai materi genetik. Jadi apa aja persyaratan-persyaratan yang mungkin dapat dilakukan oleh si DNA ini sendiri agar dia dapat dikatakan sebagai materi genetik. Dan bagaimanakah cara DNA mereplikasikan diri, kemudian dapat mengekspresikan gen, yakni mewariskan dari informasi-informasi genetik dari individu yang satu ke individu yang lainnya. Dan kita juga akan membahas seputar apa aja sih struktur atau komponen-komponen yang ada pada DNA itu sendiri. Oke, selanjutnya tentang materi genetik pada makhluk hidup. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup ataupun seluruh organisme itu pasti menyimpan atau memiliki informasi-informasi genetik. Nah, informasi-informasi genetik itu terdapat pada materi genetik, di mana informasi-informasi tersebut harus dapat disimpan, kemudian dapat diwariskan ataupun diteruskan dari individu yang lama atau leluhurnya kepada individu baru. Nah, ternyata susunan utama atau komponen utama dari materi genetik itu sendiri ialah asam nukleat atau yang biasa kita kenal dengan sebutan polinukleotida. Jadi asam nukleat adalah penyusun utama dari materi genetik. Nah, polinukleotida atau asam nukleat itu sendiri merupakan salah satu makromolekul, artinya dia merupakan molekul yang unitnya itu cukup banyak atau cukup besar yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan informasi-informasi biologis atau informasi genetik. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana ada untayan RNA atau yang kita biasa sebut sebagai ribonucleic acid dan ada untayan DNA atau yang biasa kita sebut sebagai deoksiribonucleic acid. Nah, kedua-duanya ini memiliki 3 struktur yang sama ya, yakni terdapat basa nitrogen, kemudian ada gula pentosa, dan lalu ada gugus fosfat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh setiap molekul agar dapat dikatakan sebagai materi genetik. Menurut Goodenough tahun 1988, persyaratan tertentu harus dipenuhi molekul manapun bila molekul itu akan memenuhi syarat sebagai substansi yang meneruskan informasi genetik. Nah, yang pertama, dia harus memiliki fungsi genotipik, yakni menyimpan informasi genetik kemudian dapat meneruskan atau mewariskan informasi tersebut ke individu yang lain. Ini disebut sebagai fungsi genotipik dan materi genetik dapat melakukan fungsi tersebut dengan cara bereplikasi. Kemudian yang kedua ada mengatur perkembangan fenotip organisme. Jadi materi genetik itu harus bisa mengatur perkembangan dan pertumbuhan fenotip. Jadi dia harus mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan setiap organisme secara fenotipnya gitu. Misalkan materi genetik itu harus bisa mempengaruhi perkembangan setiap organisme dari mulai zigot, kemudian membentuk embrio, kemudian menjadi anak-anak, balita, dewasa, hingga lansia. Nah, fungsi ini dinamakan fungsi fenotip dan dapat dilakukan oleh si materi genetik atau DNA-nya dengan cara ekspresi gen. Kemudian, si materi genetik itu harus mampu mengalami perubahan. Fungsi ini dinamakan fungsi evolusioner, di mana materi genetik itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya atau harus bisa berevolusi. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai susunan utama atau komponen utama yang ada pada materi genetik itu sendiri, yakni ada asam nukleat. Jadi asam nukleat itu merupakan rantai polimer atau yang biasa dinamakan sebagai polinukleotida yang tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Nah, di sini ada beberapa unit polimer dari mulai monomer hingga polimernya. Nah, dari setiap asam nukleat atau dari setiap mononukleotida itu terdapat 3 unsur atau 3 struktur
yang dapat dipisah atau dapat kita pelajari. Yang pertama ada basa-basa nitrogen heterosiklik atau yang biasa kita kenal sebagai basa nitrogen seperti basa purin atau basa pirimidin. Nah, yang kedua ada gula 5 karbon atau yang biasa kita kenal sebagai gula pentosa, dan yang ketiga ada fosfat. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis asam nukleat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada 2 buah jenis asam nukleat. Yang pertama ada DNA atau deoksiribonukleik acid, dan yang kedua ada RNA atau ribonukleik acid. Nah, DNA dan RNA ini merupakan sebuah asam nukleat, maksudnya 2 buah asam nukleat yang memiliki sejumlah sifat fisika dan kimia yang sama. Karena di tiap unit-unit mononukleotidanya itu terdapat ikatan yang sama, yaitu ikatan fosfodiester. Jadi ikatan ini itu mampu menjembatani posisi 3 aksen pada mononukleotida yang satu dengan posisi 5 aksen pada mononukleotida yang lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas seputar struktur DNA. Bagaimana sih DNA itu dapat ditemukan? Apa aja sih struktur yang terdapat di dalamnya gitu, dan bagaimana bentuknya? Di sini ada 2 buah ilmuwan, yakni ada James Watson dan juga Francis Crick pada tahun 1953. Mereka berdua ini menemukan wawasan baru tentang bagaimana model penemuan struktur DNA itu sendiri ditemukan. Nah, mereka ini mengambil wawasan dari 2 atau 3 orang ilmuwan lainnya. Yang pertama dari Chargaff, yang kedua ada Wilkins dan juga Franklin. Jadi mereka itu yang pertama mengambil kesimpulan dari hasil analisis kimianya Chargaff, di mana Chargaff itu telah menganalisis atau mengkaji sebuah kandungan yang ada pada basa nitrogen di dalam suatu mononukleotida. Ternyata konsentrasi adenin sama dengan timin, sedangkan guanin sama dengan sitosin. Artinya konsentrasi basa purin sama dengan konsentrasi basa pirimidin. Tapi hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut karena ada nisbah atau perbandingan antara konsentrasi adenin dan timin terhadap konsentrasi guanin dan sitosin, di mana sangat bervariasi dari spesies ke spesies. Ini dipengaruhi oleh ikatan hidrogen yang terdapat di dalam basa nitrogen tersebut. Nah, kemudian kedua ilmuwan ini juga mengambil kesimpulan dari percobaan pola difraksi yang diperoleh dari hasil pemotretan molekul DNA itu sendiri yang digunakan dengan sinar X, di mana itu dilakukan oleh Wilkins dan juga Franklin. Mereka menunjukkan bahwa basa-basa nitrogen itu tersusun secara vertikal, artinya tersusun ke bawah di sepanjang sumbu molekul dengan interval 3,4 angstrom. Nah, di sini ada sebuah gambar dari struktur DNA model James Watson dan juga Francis Crick. Di sini dapat kita lihat bahwa DNA itu seperti tangga yang berpilin atau yang biasa kita kenal sebagai double helix, di mana ada 2 buah untayan yang tersusun secara vertikal ke bawah, arahnya sejajar tapi berlawanan gitu. Ini disebut sebagai DNA double helix. Nah, itu ditemukan berdasarkan percobaan difraksi sinar X-nya si Wilkins dan juga Franklin. Nah, kemudian dari setiap untayan itu ternyata ada basa-basa nitrogen yang terdapat di dalamnya, seperti basa adenin yang berpasangan dengan timin, kemudian ada basa guanin yang berpasangan dengan sitosin. Nah, setiap basa-basa nitrogen itu berpasangan menggunakan ikatan hidrogen. Tapi di sini ada perbedaan. Nah, jadi di sini ada perbedaan ikatan hidrogen rangkap ya, di mana basa adenin berikatan hidrogen rangkap 2 dengan basa timin, kemudian basa sitosin berikatan hidrogen rangkap 3 dengan basa guanin. Seperti hasil analisis kimianya Chargaff tadi, bahwa di sini ada perbedaan nisbah atau perbandingan dari ikatan hidrogen yang menyebabkan perbandingan atau perbedaan konsentrasi atau kestabilan dari basa-basa nitrogen itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya ada pembuktian DNA sebagai materi genetik. Di sini ada percobaannya Griffith yang kemudian dilanjutkan oleh Oswald dan kawan-kawan. Kemudian ada percobaan Hershey dan Case. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaannya Griffith dulu, karena akan lebih panjang ya. Yang pertama ada Frederick Griffith. Dia merupakan ahli kesehatan Inggris ya. Dia mempelajari tentang penyakit pneumonia pada mamalia yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Nah, si Frederick ini memiliki 2 strain bakteri, di mana satu bakteri itu dapat menyebabkan penyakit, sedangkan satu bakterinya lagi tidak dapat menyebabkan penyakit atau non-virulen. Nah, bakteri penyebab penyakit itu mempunyai ciri yang spesifik, yakni adanya kapsul yang menyelubungi sel, sehingga selubung kapsul itu menyebabkan permukaan bakteri
halus atau smooth. Nah, bakteri ini dinamakan atau disebut sebagai bakteri tipe S atau smooth yang berbahaya. Kemudian ada bakteri yang tidak berbahaya atau tidak menyebabkan penyakit. Dia mempunyai permukaan sel yang kasar karena tidak ada kapsul yang ada pada sel tersebut. Bakteri ini disebut sebagai bakteri tipe R. Oke, baik, selanjutnya di sini ada perlakuan yang dilakukan oleh Frederick Griffith. Yang pertama, dia menyuntikkan kultur bakteri tipe S kepada tikus percobaan dan hasilnya tikus percobaan tersebut mati. Yang kedua, dia menyuntikkan bakteri tipe R yang non-virulen kepada tikus percobaan dan hasilnya tikus percobaan itu dalam keadaan sehat atau tidak mati. Dan yang ketiga, dia mematikan bakteri tipe S dengan cara pemanasan kurang lebih sekitar 3 jam dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius. Kemudian disuntikan terhadap tikus percobaan dan akhirnya tikus percobaan tersebut tetap sehat. Dan yang keempat, dia memixture atau mencampurkan bakteri tipe S yang sudah mati karena pemanasan tadi dengan bakteri tipe R yang masih hidup, dan lalu disuntikkan bakteri pencampuran tersebut ke tikus percobaan dan ternyata tikus tersebut sakit. Dan ternyata setelah hasil otopsi ditemukan bahwa banyak bakteri tipe S yang dapat ditemui di tikus percobaan. Dan kemudian ini adalah skema 4 percobaan atau perlakuan yang dilakukan oleh Frederick Griffith dari perlakuan 1 hingga perlakuan keempat. Nah, kemudian percobaan Griffith ini ternyata dilanjutkan oleh Oswald dan kawan-kawan, yakni ada Oswald Overy, Colin McLeod, and McCarthy. Jadi mereka ini mengkultur bakteri tipe S yang telah mati tadi dengan menggunakan deterjen dan sentrifuge untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat di dalam sel sehingga menghasilkan ekstrak sel. Lalu kemudian ekstrak sel tersebut akan diinkubasi bersama kultur bakteri tipe R yang hidup. Setelah itu ditumbuhkan pada media kultur di Petri dish, dan adanya pertumbuhan bakteri S pada media kultur menunjukkan bahwa ekstrak itu mengandung prinsip transformatif, artinya dia dapat bertransformasi ya, yaitu materi genetik dari bakteri tipe S mengubah bakteri tipe R menjadi bakteri tipe S. Nah, Overy ini menduga bahwa satu di antara komponen makromolekul yang terdapat dalam ekstrak sel tersebut, polisakarida, ada protein, RNA, dan DNA yang menyebabkan transformasi. Oke, kemudian di sini si Oswald dan kawan-kawan itu memecah atau merusak komponen dari sel itu sendiri dengan cara menggunakan enzim yang spesifik untuk substansi tersebut. Misalkan dia merusak protein menggunakan enzim protease, kemudian merusak RNA dengan enzim ribonuklease, dan ternyata hasil percobaan ini membuktikan bahwa terjadi degradasi komponen-komponen penyusun sel tidak menghalangi berlangsungnya prinsip transformatif kecuali ketika molekul DNA dirusak dengan menggunakan enzim deoksiribonuklease. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa percobaan ini di mana terjadi transformatif pada bakteri membuktikan bahwa DNA itu merupakan materi genetik. Dalam hal ini ditemukan bahwa DNA merupakan materi genetik pada bakteri menurut Lewin tahun 2004. 2000 years later. Baik, selanjutnya ada manfaat biokimia dan keterkaitan dengan bidang ilmu lainnya. Seperti yang kita tahu, bahwa biokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Namun, sebelum lanjut, dari teman-teman virtualku yang sekarang nonton video ini, pada tahu gak nih manfaat dari biokimia itu sendiri di bidang ilmu lainnya? Nah, betul, yang ada di pikiran teman-teman semuanya, bahwa manfaat biokimia itu sangatlah banyak sekali. Namun, kali ini kelompok kami akan membahas 3 bidang saja, seperti yang tertera pada gambar, yaitu bidang pertanian, bidang kedokteran, dan juga bidang peternakan. Selanjutnya, kita masuk ke bidang pertama, yaitu bidang pertanian. Peranan biokimia sangat amat penting di bidang pertanian, karena Indonesia sendiri merupakan negara agraris, di mana sektor pertanian cukup menjadi lahan penghasilan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Berbagai hasil pertanian dapat kita temui, salah satunya seperti padi. Nah, apa saja sih manfaat kita mempelajari biokimia di bidang pertanian ini? Jadi yang pertama, ada peningkatan kualitas dan juga kuantitas produk pertanian. Peningkatan tersebut
dengan cara pemakaian salah satunya adalah produk pestisida. Pestisida ini sangatlah krusial dikarenakan dapat meminimalisir hama yang ada di pertanian tersebut. Karena pestisida ini bekerja dengan cara menghambat enzim yang bekerja pada hama tersebut yang akhirnya dapat mencegah dampak negatif lain yang ditimbulkan oleh hama, seperti membuat rusak kualitas produk pertanian. Nah, selanjutnya kita mengetahui reaksi-reaksi apa saja yang terjadi pada tanaman. Contohnya adalah reaksi anabolisme dan juga katabolisme. Nah, seperti yang kita sudah pelajari bahkan dari SMP atau sekolah menengah pertama, anabolisme itu sendiri adalah suatu reaksi kimia, yaitu suatu reaksi pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nah, di sini contohnya adalah fotosintesis nih, di mana kita memerlukan karbon dioksida dan juga H2O dibantu oleh klorofil dan juga cahaya matahari akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Dan sedangkan untuk reaksi katabolisme adalah suatu reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, di sini contohnya adalah proses respirasi di mana akan menghasilkan ATP ya, dari glukosa dan juga bantuan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air dan juga menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Terus kemudian yang ketiga di bidang pertanian itu sendiri, jadi kita lebih mengenal tumbuhan berdasarkan tipe fotosintesisnya, yaitu ada C3, ada C4 dan juga CAM. Nah, C3, C4, CAM itu apa sih? Jadi tumbuhan ataupun tanaman C3 itu adalah tumbuhan yang lebih mudah berfotosintesis di daerah yang sejuk dan juga dari daerah yang dingin. Contohnya adalah dari tumbuhan Angiospermae atau contohnya itu ada durian, terus kemudian buah apel, buah mangga dan lain-lain. Kemudian ada tanaman C4 atau tanaman ataupun tumbuhan yang lebih mudah berfotosintesis di daerah yang kering dan juga banyak sinar matahari. Nah, contoh untuk tanaman C4 itu sendiri adalah tanaman dari tebu, terus kemudian jagung itu dari monokotil ya, ada tebu dan juga jagung. Terus kemudian untuk dikotilnya yaitu ada tanaman famili Amarantaceae atau tanaman bayam ya, sayur-sayur bayam dan sebagainya. Itu termasuk tanaman C4. Terus untuk yang terakhir ada tanaman CAM. Tanaman CAM ini adalah tanaman yang lebih mudah berfotosintesis di daerah yang sangat amat kering. Jadi contohnya ada tanaman kaktus ya, dan juga tanaman lidah buaya. Nah, tanaman kaktus dan juga lidah buaya ini lebih optimal fotosintesisnya, lebih maksimal di daerah yang memang sangat kering ya, seperti gurun dan daerah-daerah yang memang cukup kering. Nah, selanjutnya di bidang kedua ada bidang kedokteran. Nah, peranan biokimia tak kalah penting juga di bidang kedokteran ini, atau di bidang kesehatan istilahnya. Yang pertama kita lebih mengetahui ya reaksi kimia apa saja yang terjadi pada tubuh manusia, yaitu ada sistem ekskresi, terus kemudian ada sistem pencernaan, sistem pernapasan dan sistem-sistem lainnya. Nah, sistem ekskresi kan yang kita tahu adalah sebuah sistem pembuangan zat sisa-sisa metabolisme tubuh ya, dimana berupa urin, kemudian feses, keringat, dan juga karbon dioksida yang ada dalam pernapasan. Nah, proses-proses itu juga pasti melibatkan organ-organ yang memang cukup penting ya dalam tubuh kita, yaitu ada ginjal, hati, kulit, usus besar, paru-paru, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sistem pernapasan yang salah satu fungsinya itu yang seperti kita tahu adalah mengubah oksigen menjadi karbon dioksida, di mana oksigen di sini tuh sangat diperlukan sel untuk mengubah glukosa menjadi energi. Nah, energi itu
buat apa sih gitu kan. Energi yang kita tahu kan kayak kita ngelakuin apa-apa saja tuh butuh energi gitu. Jadi ya memang glukosa di sini tuh sangat membutuhkan oksigen untuk mengubah glukosa itu menjadi energi gitu loh. Nah, energi itu untuk ya buat kita kayak melakukan berbagai aktivitas, terus kemudian oksigen juga berfungsi untuk penyerapan makanan, terus membantu kekebalan tubuh, pemulihan kondisi tubuh, dan juga penghancuran beberapa racun sisa metabolisme. Dan kemudian juga kita lebih mengetahui sistem pencernaan itu seperti apa. Yang kedua, dalam gizi makanan. Nah, dengan kita mempelajari biokimia, maka kita lebih bisa mengatur pola makan kita, bisa selektif dalam pemilihan makanan yang berguna untuk tubuh. Terus selain itu kita juga bisa mengetahui kebutuhan gizi tubuh, dimana jika terpenuhi gizi tubuh, maka kita dapat menjadi pribadi yang sehat, kemudian dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, contohnya nih, jika kita memiliki berat badan 60 kg ataupun 65 kg dan sebagainya, dan juga tinggi badan yang memang misalkan 170 cm ataupun dan lain-lain. Nah, kita harus mengkonsumsi karbohidrat itu berapa, terus kemudian protein berapa banyak juga, dan lain-lain. Nah, dengan tujuan apa kita mengatur pola makan kita? Dengan tujuan kita terpenuhi kebutuhan gizinya gitu loh. Jadi dengan kita belajar biokimia, kita tahu nih kebutuhan kalori dalam tubuh kita ini berapa gitu, agar nantinya kita lebih optimal dan juga tercukupi dan bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Terus kemudian yang terakhir ada dalam pengobatan ya, obat dengan reaksi terhadap tubuh. Dengan kita mempelajari biokimia tuh, kita dapat mengetahui tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan jika kita sedang sakit gitu. Misalnya sakit mah gitu. Nah, sakit mah yang kita tahu kan dikarenakan oleh produksi asam lambung yang berlebihan, contohnya. Nah, jika misalkan disebabkan oleh itu, maka kita harus meminum obat yang memang mengandung basa tinggi, misalkan seperti antasida, polisilen, yang mana mengandung magnesium hidroksida, terus kemudian ada aluminium hidroksida dan sebagainya. Selain itu, kita juga bisa mempelajari bahkan memproduksi vaksin agar kita kebal terhadap penyakit. Kemudian di bidang terakhir ada di bidang peternakan, di mana peternakan ini dapat kita lebih dapat mengetahui atau bisa akhirnya merawat dari hewan-hewan ternak kita gitu. Dengan kita mempelajari biokimia, kita dapat mengetahui cara merawat hewan ternak yang kita punya. Misalkan kita mempunyai sapi. Nah, dengan kita belajar biokimia, kita tahu nih kebutuhan sapi itu apa aja gitu kan. Misalkan dari segi makanan, gizi makanan dan sebagainya. Dan juga di bidang biokimia ini kita lebih kita bisa mempelajari metabolisme dari hewan ternak itu sendiri, yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak yang sehat. Bahkan jika kita ingin ada bisnis untuk menjual hewan ternak, itu sangat menguntungkan karena kita tahu gitu cara merawat hewan ternak yang baik, bagaimana hewan ternak itu menjadi sehat, yang nantinya mungkin dapat diperjualbelikan. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan atau sebagai referensi dalam menyusun PPT ini atau PowerPoint ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.